Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kajian terhadap pembahasan tafsir kalimat tauhid. Syarah dari Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Masih melanjutkan pembahasan berkaitan dengan hakikat konsep keagamaan dari kaum musyrikin Arab terdahulu, di mana mereka adalah orang-orang yang turut mempersaksikan tauhid rububiyah. Tidak cukup di situ, mereka juga segolongan kaum yang memiliki amalan-amalan ibadah. Tapi walaupun begitu, amalan tersebut dan persaksian syahadat mereka terhadap tauhid rububiyah tidaklah berarti sama sekali, dikarenakan mereka melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa tamamu hadza, dan penjelasan yang lebih sempurna, yang lebih lengkap, lebih jelas dari yang telah lalu, yaitu bahwasanya orang-orang musyrik bangsa Arab terdahulu adalah orang-orang yang mengikrarkan tauhid rububiyah dan memiliki amalan-amalan ketaatan. Anta arifa anna al-musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una salihina mithla al-malaikati wa Isa wa ummuhu wa Uzaira wa ghairahum min al-anbiya. Fakafaru bihadza ma'a iqrarihim bi anna Allah subhanahu wal khaliqur raziqul mudabbir. Penting untuk kita ketahui bahwasanya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu mereka itu berdoa, beribadah kepada orang-orang saleh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memaparkan permasalahan ini dalam rangka membantah syubhat kaum musyrikin yang ada di zaman beliau. Ketika mereka telah terpojok bahwasanya ternyata konsep peribadatan kaum musyrikin Arab terdahulu itu sama dengan konsep peribadatan kaum musyrikin di masa beliau, mereka lantas berhujjah bahwasanya berbeda, biar bagaimanapun kami ini berbeda dengan kaum musyrikin terdahulu. Kaum musyrikin terdahulu itu kesyirikan mereka terhadap berhala-berhala, batu dan pohon-pohon. Naam. Mereka mengharapkan syafaat, mencari perantara kepada batu-batu dan pohon-pohon. Adapun kami ini mencari wasilah kepada orang-orang soleh. Kaif, bagaimana bisa kalian samakan orang-orang soleh dengan berhala? Naam. Jadi di sini Syekh menjelaskan bahwa kaum musyrikin Arab terdahulu itu peribadatan mereka, konsep kesyirikan mereka tidak hanya kepada berhala. Bahkan mereka juga berdoa, beribadah kepada orang-orang soleh. Ma'ruf, kisah Lata, bahwasanya dia adalah wujud dari sosok orang saleh. Dan di antara kaum musyrikin terdahulu ada yang menyembah malaikat, Isa dan ibunya, dan Uzair. Banu Israel menyembah Uzair, dan yang selain mereka dari kalangan wali-wali Allah. Walaupun begitu, mereka tetaplah kafir bersamaan dengan pengikraran mereka bahwasanya Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta, Ar-Razik, sang pemberi rezeki, dan Al-Mudabbir, yang mengatur segala urusan. Pengikraran mereka terhadap tauhid rububiyah tidaklah berguna dan berarti sama sekali bersamaan dengan kesyirikan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala pada perkara ibadah, pada perkara uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berkata Asy-Syarih hafizahullah taala, dan ini telah berlalu dalam pembahasan di risalah Al-Qawaidul Arba'. Al-qaidah ke berapa? Tsalits, ahsan. Qala Asy-Syarih hafizahullah, al-musyrikun al-awwaluna laysu kulluhum ya'buduna al-asnama. Orang-orang musyrik terdahulu tidaklah mereka semua itu beribadah kepada berhala dalam wujud batu dan pohon. Fahum mutafarriquna fi ibadatihim. Mereka berbeda-beda konsep peribadatan mereka itu. Faminhum man ya'budul asnama, wa minhum man ya'budul malaikata, wa minhum man ya'budul anbiya'a, wa minhum man ya'budus salihina. Nah, bermacam-macam. Di antara mereka ada yang beribadah kepada berhala, kepada malaikat, kepada para nabi, dan kepada orang-orang saleh. Dan ini telah kita lewati pembahasannya di dalam risalah Al-Qawaidul Arba'. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum kullahum wa lam yufarriq bainahum. Tapi meskipun begitu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan. Oh, yang ini bertawasul kepada orang soleh, maka tidak mengapa. Oh, yang ini bertawasul kepada nabi, maka tidak mengapa. Tidak ada rincian yang seperti itu. Bahkan seluruhnya diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dianggap sebagai suatu kesyirikan. Walam yaqul ma uqatilu illa alladhi ya'budul asnam. Rasul enggak mengatakan seperti itu. Aku enggak akan memerangi kecuali yang hanya beribadah kepada berhala. Wa yatrukul ladzina ya'buduna Uzairan wa ya'buduna al-Masiha wa ya'buduna salihin ma farraqa bainahum ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak membeda-bedakan yang demikian itu. Baik. Qala Syarih hafizahullah, wa haula'il quburiyun al-yauma yaqulun asyirku ibadatul asnam. Ini syubhat yang ada di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan telah dikupas tuntas oleh beliau dalam risalah Kasyfus Syubuhat. Syubhat ini masih tetap beredar di kalangan para kuburiyun, di mana mereka memahami konsep kesyirikan itu ya ibadatul asnam, kamu memalingkan ibadah kepada berhala.
Kamu meyakini bahwa berhala itu menciptakan alam semesta. Itu yang mereka gambarkan di dalam benak mereka. Wa haula'il quburiyun al-yauma, orang-orang pengagum kubur di masa ini, yaquluna asyirku ibadatul asnam. Syirik itu peribadatan kepada berhala. Wa ibadatul awliya'i taqarrubun ilallahi wa tawassulun ilallah. Adapun peribadatan kepada wali-wali Allah itu bentuk taqarrub kepada Allah dan bentuk bertawassul melalui perantara mereka semua untuk menuju kepada Allah. Laisa bisyirkin, katanya mereka, itu bukanlah kesyirikan. Li'anna syirka ibadatul asnami faqat. Karena syirik itu hanyalah peribadatan kepada berhala saja. Ya subhanallah, maha suci Allah. Ar-rasulu qatalal jami'a. Rasul itu memerangi semuanya. Alladzina ya'buduna al-asnama walladzina ya'buduna al-malaikata walladzina ya'buduna al-masiha walladzina ya'buduna Uzaira walladzina ya'buduna al-awliya'a was-salihin lam yufarriq bainahum. Tidak dibeda-bedakan. Li'annahu laisa bainahum farqun fil haqiqah. Karena pada hakikatnya tidak ada perbedaan sama sekali di antara mereka. Kenapa? Karena yang menjadi ibrah, yang menjadi acuan itu apa? Ta'alluqul qalb, ubudiyatul qalb. Ketundukan, ketergantungan hati dan jiwa antum pada sesuatu. Itulah hakikat dari kesyirikan. Apa saja itu? Mau jamadat, benda-benda mati, ataupun hayawiyat, makhluk hidup. Intinya, ketergantungan antum kepada selain Allah Subhanahu wa taala itulah syirik. Naam. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Idza arafta hadza, kalau kamu sudah tahu ini semua pembahasan ini tadi yang telah berlalu pada kita, arafta ma'na la ilaha illallah. Kamu jadi tahu sekarang hakikat dari makna la ilaha illallah. Wa arafta anna man nakha nabiyyan aw malakan aw nadabahu aw istaghatha bihi faqad kharaja minal Islam. Wa hadha huwal kufru alladhi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jadi tahu bahwasanya siapa saja yang meminta perlindungan, mengharapkan, menuju kepada seorang nabi atau seorang malaikat, beristighatsah kepada dia, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Dan inilah kekufuran yang telah diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang menjadi ibrah acuan itu adalah ubudiyatul qalb, penghambaan hati terhadap sesuatu. Apapun sesuatu itu selama dia selain Allah, maka adalah sebuah kesyirikan. Fa in qala qailun minal musyrikin. Jika ada orang-orang musyrik berhujjah, tidak terima mereka. Mereka memaparkan argumennya, dan ini telah dibahas dalam Kasyfus Syubhat. Nahnu na'rifu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Kami tahu bahwa Allah itulah al-khaliq, sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang pengatur segala urusan. Lakin haula'is salihun muqarrabun. Tapi masalahnya ini loh orang-orang soleh. Mereka orang-orang muqarrabun yang dekat di sisi Allah. Kamu enggak yakin dah dengan kesalehan orang soleh? Yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Allah angkat derajat mereka. Nah, berarti kan mereka dekat di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kamu enggak percaya tak dengan kesalehan orang-orang soleh? Jadi mereka ingin melemparkan syubhat semacam itu. Nah, mereka ini masalahnya orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh berarti logikanya, lazimnya mereka ini orang-orang yang dekat di sisi Allah, memiliki derajat yang tinggi. Wa nahnu nad'uuhum wa nanzuru lahum wa nadkhulu 'alaihim wa nastaghitsu bihim. Maka ya kami berdoa kepada mereka, bernadar untuk mereka. Naam. Dan kami masuk kepada mereka, kami beristighatsah dengan mereka. Wa nuridu bidzalikal wajahata wasyafa'ah. Kami tidaklah memaksudkan kecuali hanya mengharapkan wajah, kedudukan mereka itu, syafaat mereka itu, karena mereka orang-orang yang dekat di sisi Allah, maka kami harapkan bahwasanya mereka akan menjadi perantara yang menjembatani kami untuk sampai hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan klasik. Kenapa? Karena kami adalah orang-orang pendosa, kami bukan orang-orang soleh. Maka kami butuh untuk mencari perantara berupa orang soleh. Nah, ini hakikat dari peribadatan kaum musyrikin Arab. Haula'i syufa'auna indallah liyuqarribuna ilallahi zulfa. Semua ilahnya seperti itu. Agar orang-orang soleh tadi, agar perantara-perantara tadi mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah katakan persaksian mereka, haula'i syufa'auna indallah. Mereka hanya sebatas memberi syafaat bagi kami indallah, di sisi Allah. Yang dituju mereka, yang diharapkan oleh mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja problem terbesar mereka yaitu menjadikan antara mereka dan antara Allah perantara. Dan ini termasuk naqid min nawaqidil Islam. An-naqidu atsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim. Kafara ijma'a.
kufur secara ijma'. Wa illa fa nahnu nafhamu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Kami lo paham bahwasanya perkara-perkara rububiyah, penciptaan, pemberian rezeki, mengatur segala alam semesta, pengaturan segala alam semesta ini hak Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, bantahannya, faqul, katakan kepada mereka, kalamuka, ini loh ucapan ente itu, ucapan antum itu, hadza madhabu Abi Jahlin wa amsalihi. Madhabnya Abu Jahal dan yang semisalnya. Abu Jahal, tokoh pembesar Quraisy. Dan madhabnya apa? Madhabnya kufur. Naam. Maka kalam antum ini kalam kufur. Naam. Naam. Qala syarih hafizahullah, asy-syaikhu, ay Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yukhatibul ulama wal awam. Dalam risalah ini beliau mengkhitab, mengajak bicara. Ya Syekh. Ya Syekh. Ma'ana dars. Anta masyghul. Ais. Banyak pesanan masuk. Bunga. Hah? Iqdi hajatak warja' amma hakadha la yasluh. Hah? Darurah. Ansarif, selesaikan hajatnya cepat. Balik. Amma dars wa dia masyghul bijawalat. Baik. Mana tadi gara-gara Hasan ini? Baik, asy-syaikhu yukhatibul ulama wal awam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengkhitab, memaparkan argumentasi beliau dalam risalah tafsir kalimat tauhid ini kepada para ulama, orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu dan juga kepada awam. Wa ma'na nakhahu fil amiyati ay istanjada bih. Nah, wa ma'na nakhahu fil amiyati ay istanjada bih. Makna nakhahu dalam bahasa awam yaitu istanjada bihi, meminta pertolongan, meminta perlindungan. Nah. Yuqalu liman yanfi anna du'a as-salihina syirkun. Dikatakan yang demikian itu bahwasanya madhab kamu ini adalah madhab Abu Jahal. Bagi orang yang menafikan bahwasanya doa atau ibadah kepada orang soleh itu adalah tindak kesyirikan. Wa yaqulu al-muradu bihi atawassulu bihim ila Allah. Mereka memaksudkan dengannya bahwasanya doa, ibadah, bertaqarrub kepada orang-orang soleh itu bukan kesyirikan. Itu hanyalah sebuah tawassul. Bihim, melalui perantara mereka, orang-orang soleh. Kita menjadikan wasilah, menjadikan perantara untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu lahu, dikatakan kepada orang itu, kalamuka hadza huwa madhhabu Abi Jahl wa Abi Lahab wa amsalihim. Ucapan antum itu madhab Abu Jahal dan Abu Lahab dan yang semisal mereka. Li'annahum yaquluna la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yudabbiru illa Allah. Karena mereka mengikrarkan tauhid rububiyah, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Wa nahnu nattakhidhu hadhihi al-alihata lituqarribana ila Allah zulfa. Kami hanya mengambil, menjadikan ilah-ilah ini, perantara-perantara ini, wa illa mereka tidak menggunakan istilah ilah. Tapi pada hakikatnya mereka adalah ilah sebagaimana yang diistilahkan oleh kaum Arab terdahulu. Wa nahnu nattakhidhu hadhihi al-alihata lituqarribana ila Allah zulfa. Kami mengambil ilah-ilah ini, apa sih ilahnya? Ini kan lamu kai, lamu ta'lil. Memberikan makna ta'lil. Ilahnya apa? Lituqarribana ila Allah zulfa. Hanya agar mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami enggak nyembah mereka. Dalam artian secara istiqlalan, secara berdiri sendiri bahwa mereka itu adalah Rabbul Alamin, tidak. Mereka hanya wasithah, penjembatan saja untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kama qala Allahu anhum, dan itu Allah persaksikan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah, Allah namakan perbuatan mereka dengan ibadah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, di mana sifatnya tidak memudaratkan mereka, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka apa-apa yang mereka sembah tersebut. Dan mereka berargumentasi, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka hanya pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa innahum yad'una Isa wa Uzairan wal malaikata wal awliya yuriduna bidzalika kama qala ta'ala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wa qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dua ayat ini hujjah asasiyah yang mematahkan segala syubhat dan argumentasi orang-orang musyrik. Bahwasanya konsep peribadatan kalian itu sama dengan konsep peribadatan kaum musyrikin. Orang-orang yang beribadah kepada Isa, Uzair, malaikat dan wali-wali, seperti ini argumentasi dalih mereka, hanya dalam rangka agar yang pertama mereka itu menjadi perantara untuk mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Yang kedua, mereka bisa berlaku atau mereka bisa menjadi sebagai sosok yang memberikan syafaat di sisi Allah. Hanya dua ini alibi mereka dari masa ke masa. Qala syarih, al-musyrikun al-awwaluna yuriduna mimman ya'budunahu ma'allahi tawassuta lahum faqat. Orang-orang musyrik
generasi terdahulu dari kalangan bangsa Arab maupun yang sebelum itu, mereka memaksudkan dari sosok-sosok yang mereka ibadahi, yang mereka bertakarub kepadanya, ma'allahi, bersamaan dengan ibadah mereka kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Karena syirik itu apa makna syirik? Da'watu ghairihi ma'ahu. Asyirku da'watu ghairihi ma'ahu. Kesyirikan itu kamu beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-musyrikun al-awwaluna yuriduna mimman ya'budunahum ma'allah. Itsbat bahwasanya mereka juga beribadah kepada Allah. Apakah mereka beribadah kepada Allah dalam perkara uluhiyah? Orang-orang musyrik. Soal indakum. Hah? Contohnya? Hah? Yahujjun, yusallun, doa, fa idza rakibu fil fulki da'awallaha. Mereka punya ibadah. Ibadah dalam perkara tauhid rububiyah ada muqarrar. Mereka mengikrarkan yang demikian. Kemudian mereka juga memiliki amalia dalam perkara uluhiyah, ibadah. Cuman masalahnya mereka persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik hanya melakukan peribadatan kepada selain Allah bersamaan dengan ibadah mereka kepada Allah itu hanya dalam rangka at-tawassut, menjadikan sesembahan-sesembahan mereka itu hanya sebagai perantara saja, bukan zat yang mereka ibadahi secara berdiri sendiri. Sebagaimana tercitrakan, tergambarkan itu di benak kebanyakan orang-orang awam. Naam. La yaquluna innahum yakhluquna wa yarzuqun wa inna ma yaquluna inna haula'i syufa'a'u lana 'indallah wa yaqulun inna hadza ta'dhimun lillah. Mereka katakan yang demikian hanyalah pengagungan kepada Allah. Kenapa? Karena di sisi mereka sesembahan-sesembahan mereka tadi ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan, hamba-hamba yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maka penilaian mereka bahwa saya mendekatkan diri kepada orang-orang yang memiliki makhluk-makhluk yang memiliki kedudukan di sisi Allah adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu persangkaan mereka. Cuman permasalahannya pengagungan mereka adalah dalam perkara ibadah dan itu adalah tindak kesyirikan. Naam. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Perhatikan kalamnya al-muallif. Fa idza ta'amalta hadza ta'ammulan jayyida. Apabila kamu merenungi yang demikian ini yang telah lalu dengan perenungan yang baik. Wa arafta anna al-kuffara yashhaduna lillahi bi tauhidir rububiyah. Dan bahwasanya kamu telah tahu orang-orang kufar itu bersyahadat kepada Allah dengan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tafarruduhu bil khalqi wa rizqi wa tadbir. Ai bersendirian tunggal ya Allah dalam penciptaan, pemberian rezeki dan pengatur alam semesta, pengaturan alam semesta. Wa hum yadkhuluna Isa wal malaikata wal awliya yaqsiduna annahum yuqarribuhum ila Allah zulfa. Sementara mereka meminta, menuju, mengharap kepada Isa, kepada malaikat, kepada wali-wali yang mereka maksudkan dengan itu adalah agar mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yashfa'una lahum 'indahu dan memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Cuma dua ini alasan mendasar kesyirikan kaum musyrikin. Wa arafta anna minhum man ya'budu Allah al-laila wan nahara wa yashhadu fid dunya wa yatasaddaqu bima dakhala alaihi minha mu'tazilan fi sawma'ati 'anil nas. Kita juga tahu bahwasanya di antara orang-orang kufar, terkhusus Nasara, di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah di sepanjang hari, sepanjang waktu, zuhud terhadap dunia, meninggalkan hal-hal keduniawian. Bahkan ada yang sampai meninggalkan menikah. Nah, pokoknya dia mengabdi kepada gereja. Nah, misalkan mereka juga berinfak, bersedekah. Mereka mu'tazilan, menjauhkan diri, menyepi, menjauhkan diri dari apa yang beredar, yang umum pada manusia. Wa huwa ma'a hadza kafirun aduwwun lillah mukhalladun finnar. Tapi bersama dengan itu semua, mereka itu kafir, musuh Allah, mukhalladun finnar, kekal di dalam neraka. Bisa babi i'tiqadihi fi Isa au ghairihi minal auliya. Dengan sebab keyakinan mereka terhadap Isa atau yang selainnya dari kalangan para wali. Di sini Syekh ingin menyampaikan, kamu jangan tertar, jangan terkesima, jangan terbuai, jangan tertipu dengan banyaknya ibadah, dengan banyaknya dengan tampilan kezuhudan, tampilan kezuhudan, kebersahajaan. Nah, Syekh ingin menjelaskan, jangan kamu terkesima dengan yang demikian itu. Jangan kamu menilai dengan perasaan kamu. Di antara orang-orang Nasara, ada yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Rabbul Alamin. Hanya saja mereka meyakini bahwasanya Isa itu adalah Ibnullah. Ada lagi di kalangan Nasara yang mengatakan bahwasanya Isa itu Thalithu Salasah, tiga dari yang tiga. Gimana mereka itu? Tiga dari yang tiga. Nah, tiga dari yang satu atau tiga dari yang tiga?
3 dari yang satu. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan, fadal, Isa itu ya 3 dari yang satu, satu kesatuan dari yang 3. Masih nggak tahu bulat pokoknya. Nah, mereka sendiri bingung juga kalau ditanya. Nah, hah? Baik. Ada di antara mereka enggak, ada yang mengatakan Allah itu Rabbul Alamin. Tapi mereka meyakini bahwa Isa itu Ibnullah. Nah, berarti mereka beribadah kepada Allah enggak? Beribadah kepada Allah. Nah, di antara mereka ada yang banyak dalam ibadah zuhud, bahkan mengabdikan hidupnya itu untuk uh, untuk agama Nasrani misalkan. Tapi bersama dengan itu kamu jangan terkesima, ojo terlena, jangan kamu baper. Mereka bersama dengan itu kafir, adun lillah. Mereka kafir, musuh bagi Allah dan kekal di dalam neraka. Apa dalilnya Hasan? Orang Nasara kekal di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi. Na'am. Baik. Wa huwa ma'a hadza kafirun aduwwun lillahi mukhalladun finnar bisababi i'tiqadihi fi Isa aw ghairihi minal awliya. Juga keyakinan mereka kepada paus yaitu pendetanya. Yad'uhu aw yadbahu lahu aw yanzuru lahu, berdoa beribadah, mempersembahkan sesembelihan dan bernadar untuk mereka, untuk Isa tadi. Tabayyana laka kaifa sifatul Islam alladhi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu merenungi ini tadi, kan katanya Syekh Faidah ta'amal tahada ta'amulan jayyidan. Dicontohkan orang-orang musyrik itu mereka mengesahkan Allah dalam rububiyah. Mereka juga memiliki sekian macam ibadah. Argumentasi mereka itu loh, cuman agar sesembahan mereka perantara ini mendekatkan diri mereka kepada Allah. Yang kedua, menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Dicontohkan lagi oleh Al-Mu'allif rahimahullah dengan kaum Nasara. Kaum Nasara ada yang zuhud terhadap dunia. Segala kehidupannya itu untuk di jalan agama. Tapi bersama dengan itu mereka kafir. Kekal di neraka. Kenapa? Karena keyakinan mereka kepada Isa alaihi salatu wassalam. Maka dari sini tabayyan adalah menjadi jelas bagi kita semua kaifa sifatul Islam alladzi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya apa sih Islam ini yang didakwakan, yang diserukan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabayyana laka anna katsiran minan nasi anhu, dan menjadi jelas pula bagi kamu bahwasanya kebanyakan manusia anhu dari Islam itu sendiri, al-Islam yaitu Islam yang didakwakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima'zil. Benar-benar terpisah. Islam yang didakwakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, kebanyakan manusia di sisi yang lain. Wa tabayyana laka ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Menjadi jelas pula bagi kamu apa sih maksud dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam itu dimulai tumbuh dalam keadaan asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana awal munculnya. Kamu lihat, kamu jangan tertipu dengan kezuhudan, jangan tertipu dengan banyaknya ibadah, jangan tertipu dengan nilai-nilai kebersahajaan. Naam, selama itu kesyirikan, maka tidaklah berarti sedikit pun amalan dia. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa al-haq itu yuqal, kebenaran itu ya disampaikan. Kamu lihat bagaimana keadaan orang-orang yang menisbatkan diri ke dalam Islam. Dengan Islam yang didakwakan, hakikat Islam yang didakwakan, yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa perbedaannya itu sangat-sangat jauh. Nah, sehingga ini semua mengajarkan kepada kita bahwasanya al-haq yuqal, kebenaran itu dikatakan, diserukan. Wala yughatta, tidak ditutupi, tidak disembunyikan karena bertabrakan dengan fakta kebanyakan manusia. Nah, janganlah karena fakta realita yang ada di dalam kehidupan manusia itu berbeda dengan al-haq, sehingga konsekuensinya kalau al-haq itu kita sampaikan akan berseberangan, akan kontra dengan apa yang ada pada kebanyakan manusia, sehingga al-haq harus dikubur. Karena konsekuensinya akan bertabrakan dengan keumuman manusia. Tidak begitu. Contohnya misalkan permasalahan di atas pendapat yang rajih bahwasanya hukum tarikus shalah itu kufur. Orang yang meninggalkan salat itu kafir. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian batas antara kami dan mereka itu adalah salat. Siapa yang meninggalkan maka dia telah kafir. Faqad kafar. Maka sungguh dia telah kafir. Baik. Ini konsekuensi dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lantas terus gimana? Kalau hadis ini akan kita amalkan, konsekuensinya akan bertabrakan dengan realita. Berarti apa? Masa orang kafir semua? Baik. Ini hadis, ini realita. Nah, sekarang bagaimana kita mendudukkan? Apakah demi melindungi realita ini kita sampingkan hadis ini? Kan tidak seperti itu. Juga permasalahan kesyirikan. Nah, sekarang gimana? Kalau mau kita katakan bahwasanya ibadatul kubur, pengagungan terhadap
kuburan, kepada wali-wali, nah, hanya dalam rangka mencari syafaat dan mencari kedekatan, ini dikatakan sebagai tindak kekafiran, akan bertabrakan dengan realita yang ada. Nggak bisa, ini tidak bisa kita katakan, tidak bisa kita terapkan. Kalau kita terapkan, konsekuensinya adalah kebanyakan kaum muslimin akan terus bagaimana? Ya sudah, Islam ini dikubur. Islam yang didakwakan oleh Rasul SAW gimana? Apakah harus dipendam dulu, disembunyikan dulu? Karena konsekuensinya akan bertabrakan dengan jumhur realita yang ada. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh. Nah, tabayyana laka ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Nah, maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal haqqul ladzi ba'atha Allahu bihi rasulahu la yughatta bal yudhar. Al-haq yang Allah telah mengutus rasulnya dengannya itu enggak boleh ditutupi. Bal yudhar, bahkan ditampakkan. Fa in dhahara al-haq raja'al jami'u ilaihi. Kalau al-haq itu memang tampak benar, semua harus rujuk kepada al-haq. Harus meninggalkan segala kebatilan dan rujuk kepada al-haq. Wa illam yadhhar sakata hada an hada wa sakata hada an hada. Kalau al-haq itu sifatnya tidak jelas, dalam artian belum jelas atau samar, kelas pihak-pihak yang berselisih padanya saling diam karena enggak tampak al-haq. Maksudnya apa? Muhtamal. Pendapat dalam permasalahan tersebut, hukum dalam permasalahan tersebut masih muhtamal, terkandung padanya kemungkinan. Nah, yang ini beristihad bahwa saya dalil ini menunjukkan ini, bahwa saya dalil ini menunjukkan ini. Nah, ketika al-haq itu samar, sisi pendalilannya sama-sama kuat. Nah, maka sakata hada an hada khalas. Selama masdar istinad yang dijadikan sandaran yang dijadikan sandaran untuk beristidlal itu sahih sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i dalam beristidlal dan beristinbat. Nah, tapi ketika al-haq telah zahir, nampak, nah bahwasanya dalil-dalil yang ada ini sifatnya ini loh yang muhkam, ini yang mubayyan, ini yang mufassal. Nah, ini yang muqayyad. Jadi semua yang mutasyabih dibawa kepada yang muhkam. Ketika itu telah jelas khalaq, semua harus wajib rujuk kepada al-haq tersebut. Nah, intinya al-haq yuqal, kebenaran itu disampaikan. Bukan ditutup-tutupi hanya karena bertentangan atau kontra dengan realita yang ada. Konsekuensinya al-Islamu ghariban. Islam itu asing, wa sayaudu ghariban kama bada'ah. Naam, wa ruhban minan nasara yata'abaduna laila wan nahara wa yabkun. Ruhban siapa? Para pendeta, para romo. Naam, dari kalangan Nasara. Mereka ada yang hidupnya itu untuk ibadah. Bahkan mereka menangis dalam ibadah. Walakin yaquluna al-Masihu ibnullah. Tapi mereka mengatakan kalau Al-Masih Isa alaihi salam itu ibnullah, anaknya Allah katanya. Au innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Atau ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu ya Al-Masih ibnu Maryam itu. Ini pendapat yang kedua. Yang pertama tadi apa? Al-Masih ibnullah. Nah, berarti Allah dan Al-Masih zat yang berbeda. Yang kedua, ada yang mengatakan Allah wal Masih. Allah itu ya Al-Masih itu zat yang sama, menjelma. Begitu persangkaan mereka. Au tsalitsu tsalatsah, atau mazhab yang ketiga bahwasanya Isa itu ya tsalitsu tsalatsah, tiga dari yang tiga. Tiga dari yang tiga. Atau tiga dari yang satu. Nah, al-muhim mereka. Intinya ini tiga mazhab di kalangan kaum Nasara. Wa hum yabkuna wa yata'abbaduna wa la yanfa'uhum hadha. Mereka menangis, zuhud, banyak ibadah, meninggalkan menikah. Nah, wa la yanfa'uhum hadha, tapi itu enggak ada manfaatnya sedikit pun. Kenapa? Li'annahum ma akhlasul ibadata lillahi azza wa jalla. Mereka beribadah kepada Allah enggak? Beribadah. Cuma problemnya mereka tidak ikhlas, tidak memurnikan peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Famithluhum ubadul quburil yauma. Semisal dengan mereka juga, yaitu siapa? Pengagung kubur di hari ini. Ana tanya sekarang. Ubadul kubur di hari ini, siapa mereka? Apakah orang-orang yang nyembah dewa-dewa itu? Nyembah patung-patung itu? Enggak ada. Ubadul kubur ya mereka yang menisbatkan diri ke dalam Islam. Naam. Famithluhum, semisal mereka, semisal siapa? Semisal Nasara tadi loh. Mereka ada yang mengakui Allah, beribadah dengan ibadah-ibadah yang luar biasa, tapi bersama dengan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Seperti itu pula ubadul kubur. Syahidnya di sini, kamu jangan terkesima, jangan terlena dengan tampilan zahir, masya Allah ibadahnya, salat malamnya, puasanya. Naam. Tapi ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak ada artinya. Naam. Dan kata Syekh di sini, famithluhum. Naam. Dan mumatsalah, permisalan itu taqtadi al-musawah fi kulli jihah atau fi kulli wajhin. Nah, ya permisalan ini semisal ini. Berarti maksudnya apa? Sama, ini semisal ini. Berarti ya ini, semisal. Al-mumatsalah taqtadi al-musawah fi kulli wajhin. Maknanya, kalau tidak ada keraguan atas kekufuran yang Nasara, sama tidak ada keraguan atas kekufuran para pengagung kubur. Nah,
Qala asy-syarih hafizahullah, al-islamu sahihu gharibun al-yawma. Islam yang sahih, al-islam man'ut, as-sahih na'atnya. Sifah wa mausuf. Islam yang sahih itu gharib, asing di hari ini, di masa ini. Amal islamul mudda'a fal muslimun al-yawma yaziduna 'alal milyar. Berarti Islam di sini terbagi dua. Islam as-sahih dan al-Islam al-mudda'a. Islam apa mudda'a? Islam Islam aku-akuan. Nah, Islam yang didakwakan semata, anak orang Islam. Islam KTP kalau istilah kita. Islam status sosial. Nah, al-Islamu sahih gharibun al-yawm. Wa ammal Islamul mudda'a fal muslimun al-yawma yaziduna 'alal milyar. Al-muslimun fil istilah. Al-muslimun maksudnya dalam istilah al-muslimun orang-orang yang menisbatkan ke dalam Islam. Masuk padanya al-muslim as-sahih dan al-muslim al-mudda'i. Al-muslim al-mudda'i, seorang muslim yang mengaku-ngaku. Nah, kalau digabung di total semuanya yaziduna 'alal milyar. Berapa jumlah kaum muslimin? Berapa miliar? Hah? 1,5 sekitar segitu ya. Nah, banyak jumlah mereka, miliaran. Indonesia berapa jumlah penduduknya? Katakanlah 300 juta. 90% muslimun? 90% muslimun. Nah, kaum muslimin yang 90% itu terbagi al-Islam as-sahih dan al-Islam al-mudda'a. Hada huwa waqi'. Naam. Walakin al-Islamu sahihu gharibun. Cuman masalahnya kalau kita berkata tentang Islam yang sahih, Islam yang kayak gimana? Ya Islam yang didakwakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini asing. Naam. Idh law kana hadzal milyaru islamahum sahihun lam yaqif amamahum ahadun minal alam. Logikanya sekarang, kalau jumlah miliaran kaum muslimin itu Islam mereka sahih, niscaya alam semesta ini bangsa-bangsa tidak ada yang mampu untuk menandingi kaum muslimin. Tidak ada yang coba-coba untuk menghinakan, untuk membuli, untuk meremehkan kaum muslimin. Fal yahudu alladziina hum ikhwanul qiradati wal khanaziri alladziina duribat 'alaihimudz dhillatu wal masyadah al'ana hum musaitiruna 'ala biladil muslimin. Sekarang orang Yahudi, bangsa Yahudi, yang mereka itu adalah saudara para kera-kera dan babi-babi, yang telah ditetapkan bagi mereka itu kerendahan dan kehinaan. Keras ya? Ya. Kok ngomongnya jahat gini sih? Hah? Waduh. Ya apa ini? Keras, saudara kera-kera dan babi. Kok kejam sekali. Ya kan? Nah. Ya San, coba apa lu San? Hah? Fal yahudul ladina hum ikhwanul qiradati wal khanazir alladina duribat alaihim dhillatu wal masyanatu al'an hum musaitiruna ala biladil muslimin. Na'am waqi'. Dunia ini tatanan sistemnya sekarang dikuasai oleh Yahudi. Wailah Amerika dan Rusia itu semua di bawah Yahudi. Al'an hum musaitiruna ala biladil muslimin. Mereka menguasai benar-benar negeri kaum muslimin. Lihat aja bagaimana keadaan rakyat di Palestina yang tertindas semacam itu. Kalau seandainya mereka benar-benar jujur menegakkan Islam dan tauhid, niscaya Yahudi itu sejak dahulu telah terhinakan. Dan ini janji Allah kan, in tansurullaha yansurkum. In syartiyah. Kalau syaratnya terwujud, al-masyhur pasti terwujud. In tansurullah, kalau kamu menolong Allah, yansurkum, jawab syaratnya. Niscaya Allah akan menolong. Lah terus berarti kan tinggal pertanyaan, kenapa kok kita tidak tertolong, belum tertolong? Di situ solusinya di mana? Berarti problemnya apa? Problemnya karena kita belum kembali kepada Islam, menegakkan Islam sebagaimana datangnya di awalnya. Naam. Wal muslimuna alladziina kaanu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Badr, kana 'adaduhum 310. Sedangkan kaum muslimin yang dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, berapa jumlah mereka? Cuma 300 sekian. Wa madza sana'u? Apa yang mereka lakukan? As-sahabatu binisbati li ahli al-ardi kamhum. Pada waktu masa-masa Islam di awal dulu. Kalau dihitung-hitung sahabat dan seluruh yang ada bersama barisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dibandingkan dengan seluruh penduduk bumi, berapa jumlah mereka? Wa ma'ahadahum fatahul amsar, tapi bersama dengan itu mereka bisa menaklukkan negeri-negeri. Kisra dan Romawi dan Persia, negara adidaya di masanya, kalau sekarang mungkin semisal Amerika dan Rusia. Nah, tapi bersama dengan itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Fas-sahabatu binisbati li ahli al-ardi kamhum wa ma'hadahum fatahul amsar wa asqatu Kisra wa Qaisar. Mereka jatuhkan kerajaannya Kisra dan Kaisar Romawi. Wasadu al-alama kullahu, mereka memimpin
mendominasi alam seluruhnya. Li'annahum muslimuna atau li'annahum muslimuna al-islam as-sahiha. Maf'ulun bihi dari muslimun. Li'annahum muslimuna al-islam as-sahiha. Karena mereka itu orang-orang muslim dengan keislaman yang sahih. Ma huwa islamud di'ai. Bukan Islam sekadar pengaku-ngakuan saja. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Fallahu Allah ya ikhwani." Nah, ini ibarah yang sering diucapkan di kalangan orang Arab. Allahu Allah ya ikhwani, maksudnya benar-benar sesuatu yang perlu untuk kamu perhatikan benar-benar. Allahu Allah ya ikhwani, tamassaku bi asli dinikum. Berpeganglah kalian dengan asal pokok agama kalian, yaitu tauhid. Wa awaluhu wa akhiruhu wa usuhu wa ra'suhu syahadatu an la ilaha illallah. Di mana pondasi utamanya dari awal sampai akhirnya, ujung pangkalnya adalah syahadat la ilaha illallah. Wa'rifu ba'daha, pahami ba'danya, konsekuensinya, tuntutannya. Wa ahibbuha wa ahibbu ahlaha. Cintailah itu syahadat la ilaha illallah, cintai juga ahlinya, ahlu tauhid. Waja'aluhum ikhwanakum walau kanu ba'idin. Jadikan mereka itu saudara-saudara kalian meskipun itu jauh. Ini bentuk loyalitas. Wakfuru bit tawaghit, kufurlah kalian kepada taghut, kepada para taghut. Dan taghut itu kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat la ilaha illallah? Siapa yang masih bisa? Minal asya'i qad ulliha. Ai minal asya'i qad ulliha. Ai taghut itu segala sesuatu, mau benda mati, mau benda hidup, tapi dia qad ulliha, telah diilahkan, dijadikan hati itu tunduk dan tergantung terkait dengannya. Ini makna taghut. Naam. Segala sesuatu. Wa'adu wabghiduhum, musuhi, bencilah mereka. Wabghidu man ahabbahum, benci juga kamu. Konsekuensi dari bara'ah, orang-orang yang cinta kepada mereka. Mengaku muslim tapi loyalnya kepada orang-orang kufar, benci kamu, marah kepada mereka. Aujadala anhum, atau berdebat demi mereka, mencari-carikan argumentasi bagi mereka, orang-orang kafir. Nah, dibenarkan, apa? Ya, dicari-carikan pembelaan. Dia berjidal membela orang-orang kafir. Nah, masuk pula padanya ahlul irja, aulam yukaffirhum, atau tidak mengkafirkan mereka dari kalangan orang-orang muslim. Au qala, bagaimana kok bisa dari kalangan orang-orang muslim? Hai muslim al-mudda'i Islam. Ya. Au qala ma alayya minhum. Ada orang-orang yang menisbatkan diri ke dalam Islam, enggak ada urusan lah sama orang kafir tuh. Au qala ma kallafani Allahu bihim. Allah enggak membebani aku untuk menghukumi mereka. Kan gitu. Ada enggak ucapan-ucapan seperti itu? Ya, itu urusan hati masing-masing. Anda enggak mau menghukumi mereka. Nah, faqad kadzaba hadza 'ala Allah waftara. Orang yang bicara seperti itu sesungguhnya dia telah dusta dan mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Sementara Allah qad kallafahu Allah taala bihim. Allah telah memberikan taklif. Allah telah membebankan taklif atau memberikan pembebanan terhadap mereka. Apa? Agar kamu itu berbara dari mereka. Wa farada alaihi al-kufra bihim wal bara'ata minhum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan atas setiap individu muslim itu untuk kufur, untuk bara'ah, berlepas diri dari mereka. Walau kanu ikhwanahum wa auladahum, meskipun mereka adalah saudara-saudara mereka atau anak-anak mereka. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Naam. Kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu saling berkasih sayang, mawaddah, yuwaduna. Mawaddah terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun itu mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau istri-istri mereka. Nah, kemudian dijelaskan di akhir ayat, ulaika hizbullah. Mereka itulah sifat karakteristik dari hizbullah. Berarti yang di luar dari sifat-sifat tersebut, mereka bukan hizbullah. Tapi kalau bukan hizbullah, hizbnya siapa? Hizbul syaitan. Karena hizb cuma dua, hizbullah atau hizbul syaitan. Nah, ini karakteristik dari hizbullah. Hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa hizbullah golongan orang-orang yang sukses, yang beruntung. Maka pahami, renungi ayat-ayat. Fallahu Allah ya ikhwani, tamassaku bidzalika la'allakum talqauna rabbakum wa antum la tusyrikuna bihi syai'a. Allah, ini seafdal-afdal nikmat. Kamu berpegang teguh dengan itu semua. Semangat dengan itu, kita semua, kalian semua bertemu dengan Rabb kalian dalam
Kalian tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu pun, syai'a, la saghir wa la kabir. Afdal ni'mat, seafdal ni'mat 'alal itlaq. Kamu menjadi ahlu tauhid. Allahumma tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Doa dari Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan kami ini sebagai orang-orang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Datang dalam singgoh takkid. Jangan sekali kamu matikan dalam keadaan kamu itu sebagai orang muslim. Wa alhiqna bis salihin. Orang-orang saleh. أما بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian di akhir risalah ini, Al-Mu'allif rahimahullah menutup pembahasan ini dengan ayat yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, di mana ayat itu menjelaskan kepada kita semua bahwa kekufuran orang-orang musyrik yang ada di zaman kita ini jauh lebih parah dibandingkan kekufuran orang-orang yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata pensyarah di sini menjelaskan kufru ahli zamanina a'zamu min kufril musyrikin al-awwalin. Pembahasan ini telah berlalu pada kita dalam risalah Al-Qawaidul Arba'. Kufru ahli zamanina a'zamu min kufril musyrikin al-awwalin. Di sini dijelaskan. Kamu enggak usah baper. Kekafiran kalau kita sudah sepakat di satu titik, kita sudah jelas, sudah gamblang. Bagaimana kekafiran orang-orang musyrik terdahulu, sepak terjang mereka, konsep keagamaan mereka. Bersamaan dengan itu, mereka adalah ahlu kesyirikan, pelaku kesyirikan. Kalau yang seperti itu mereka itu dihukumi sebagai musyrikin, maka kamu jangan kaget bagaimana dengan keadaan kaum musyrikin di zaman kita ini. Di mana keadaan mereka itu jauh lebih parah dibandingkan keadaan kaum musyrikin yang terdahulu. A'dhamu min kufri Abi Jahlin wa Abi Lahab. Lebih parah, lebih ekstrim dari kekafiran Abu Jahal dan Abu Lahab. Li'anal musyrikin al-awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah. Kenapa kok lebih parah? Karena kaum musyrikin yang terdahulu, kesyirikan mereka itu pada keadaan-keadaan lapang. Tapi pada keadaan-keadaan syiddah, genting, musibah, mara bahaya, mereka mengikhlaskan berdoa hanya kepada Allah, memohon keselamatan hanya kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tahu di saat itu, ketika kematian itu maut sudah di depan mata mereka, mereka dengan keyakinan yang pasti, dengan tauhid rububiyah mereka tahu Allah itu Al-Khaliq, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mudabbir, Jami'al Umur, yang mengatur segala alam semesta, yang mengatur segala urusan. Konsekuensinya tidak ada yang mampu untuk menyelamatkan dari mara bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Apabila mereka menaiki perahu, kemudian tertimpa dengan badai, da'awullah, mereka berdoa kepada Allah. Sifatnya, hal keadaannya, mukhlisina lahuddin. Mengikhlaskan peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil, nafs, persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa dalilnya? Kok bisa Syekh mengatakan kalau orang-orang musyrik di masa ini jauh lebih parah, lebih ekstrim kekufurannya, kesyirikannya dibandingkan generasi terdahulu? Antum? Ya. Itu dalil bahwa orang-orang musyrik di zaman terdahulu mereka beribadah kepada Allah di masa-masa genting. Sekarang apa dalilnya? Kok orang musyrik di masa ini katanya lebih parah, lebih ekstrim kekufurannya? Kok bisa? Kok tahu antum? Dari mana? Al-Waqi'. Istadal bil waqi' sekarang. Apakah bisa kamu ingkari seperti itu? Kamu lihat sekarang, waqi' bagaimana musyrikin di masa kita ini. Ketika terjadi bencana, mereka melakukan kesyirikan, melakukan larung sesaji, lempar sesajen ke kawah, ke lautan, kirap pusaka untuk menolak bala, untuk menolak virus corona misalkan. Ini dilakukan oleh orang-orang yang kalau kamu lihat status KTP-nya adalah Islam. Nah, mereka campur adukkan kesyirikan. Nah, jadi di sini Syekh beristidlal dengan waqi'. Adapun kesyirikan kaum musyrikin terdahulu, Allah persaksikan bagaimana mereka mengikhlaskan, memurnikan ibadah di saat-saat genting. Di mana kesimpulan dari itu menunjukkan berarti kalau gitu kesyirikan yang ada di masa kita jauh lebih parah, lebih ekstrim. Lalu apa dalilnya? Waqi', kamu lihat apa yang terjadi di dalam realita manusia kebanyakan. Li'annahum ya'lamuna annahu la yukhallisu minasyiddah illallah. Kenapa? Karena orang-orang musyrik terdahulu mereka tahu enggak ada yang bisa memurnikan, melepaskan dari mara bahaya dan hal-hal atau perkara-perkara yang genting kecuali Allah. Amma musyriku zamanina fahum fi syiddati aktsaru syirkan minhum fir rakha. Kembali, kalau orang-orang musyrik di masa kita dalam masa-masa genting dan musibah, justru kesyirikan mereka lebih banyak dibandingkan ketika masa-masa lapang. Imam, kok tahu dalilnya apa? Hah? Dalilnya lo. Kalau musyrikin di masa kita ini, di masa-masa genting, musibah, mara bahaya, jauh lebih parah, lebih banyak kesyirikannya ketika mereka di masa-masa yang lapang, nggak ada musibah. Hah? Dari realita yang ada di masyarakat kita, kita baca, kita dengar, kita lihat. Ya apa ya? Nah,
idza waqa'u fi syiddah yunaduna ma'budatihim. Kalau terjadi mereka terjatuh dalam mara bahaya, dalam masa-masa genting musibah, mereka menyeru sesembahan-sesembahan mereka. Kullun yunadi ma'budahu liyukhallisahu minal gharqi fil bahri. Contohnya misalkan ketika tenggelam di sungai, di lautan, banyak di antara mereka yang menyeru sesembahan-sesembahannya, wahai wali fulan, wahai misalkan Husain, ini banyak dilakukan oleh orang-orang Syiah. Nah, yukhallisuhu min kada, kullama zada al-khataru zada asy-syirku indahum. Semakin semakin mara bahaya, malapetaka itu bertambah, semakin tambah pula kesyirikan mereka. Fahum asyaddu minal musyrikin al-awwalina wal iyadu billah. Kalau gitu kesimpulannya, mereka jauh lebih ekstrim, lebih parah dari orang musyrikin terdahulu, wal iyadu billah. Sekarang hukumnya, kalau mereka lebih parah, sementara orang-orang musyrik terdahulu itu musyrikun, mukhalladun finnar, berarti orang-orang di masa ini hukumnya juga lazimnya lebih lebih parah, wal iyadu billah. Naam. Baik. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh menutup risalah ini dengan ayat di dalam kitab Allah yang menunjukkan bagaimana kaum musyrikin yang terdahulu itu terkadang di momen-momen tertentu mereka mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun begitu, mereka tetap kufar. Peribadatan mereka yang mereka lakukan dengan ikhlas sepenuhnya untuk Allah tidaklah ada artinya karena mereka melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura." Ketika kemudaratan itu mara bahaya, musibah menyertai mereka di lautan, badai. Nah, dhalla man tad'una illa iyyahu. Benar-benar mereka itu berdoa kepada Allah, hanya kepada Allah. Illa iyyahu, menunjukkan hasrun mutlak, benar-benar mereka tujukan murnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Falamma najjakum, tapi ketika Allah selamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling. Dan adalah manusia itu sifat dasarnya adalah kufur. Maka dzakarallahu 'anil kuffari annahum idza massahum adurru tarakus sadata wal masyayikha falam yad'u ahadan minhum. Allah sebutkan dalam ayat ini bahwasanya orang-orang kufar itu ketika tertimpa kemudaratan, bara bahaya, mereka meninggalkan as-sadatah, sayyid-sayyid mereka, ilah-ilah mereka, syekh-syekh mereka, wali-wali mereka. Mereka tidak ada yang menyeru. Falam yad'u ahadan minhum. Tidak ada dari satupun wali-wali, syekh-syekh mereka, sayyid-sayyid mereka yang mereka doai. Walam yastaghitsu bihi. Tidak pula ada yang beristighatsah kepada selain Allah. Bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarikalah. Ini keadaan kaum musyrikin terdahulu. Bahkan dia memurnikan peribadatan itu hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam peribadatan tersebut. Ini persaksian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghitsuna bihi wahdah. Fa idza jaa rakhau asyraku. Tapi ketika datang masa-masa lapang, masa-masa tenang, mereka berbuat kesyirikan. Wa anta taral musyrikina min ahli zamanina. Sementara kamu lihat kaum musyrikin di zaman kita ini loh, realita yang ada, kita dengar, kita baca, kita lihat. Wala ala ba'dahum yad'i annahu min ahli ilm. Ya jarang di antara mereka ada yang mendakwakan diri sebagai ahli ilmu, menisbatkan diri kepada ilmu. Wa fihi zuhud wa ijtihadun wa ibadah. Madzahir, tampilan zahir mereka tampak kezuhudan, kebersahajaan, kesungguhan dalam ibadah. Naam. Tapi walaupun begitu, mereka jatuh dalam kesyirikan. Makanya dikatakan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan, guru dari Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dan guru dari para ulama besar ahli hadis, beliau berkata, "Ma ra'aitul kadhiba fi ahadin aktsara minhu fi man yunsabu ilal khairi waz zuhud." Aku tidak pernah melihat kedustaan pada seorang pun yang lebih banyak dari orang-orang yang dinisbatkan kepada dirinya itu kebaikan dan zuhud. Kenapa? Karena mereka sibuk, mereka menitik beratkan pada madzahir tampilan ibadah, banyaknya zuhud. Tapi mereka meremehkan permasalahan ilmu syar'i, meremehkan pembelajaran terhadap riwayat-riwayat hadis, apa yang datang dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka larut dalam ibadah-ibadah yang sifatnya itu seperti seremoni, ibadah-ibadah yang sifatnya itu ritual-ritual. Naam. Mereka larut dalam itu, tapi syar'i, mereka mengesampingkan riwayat-riwayat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengedepankan sisi ibadah tersebut dan mereka kurang dari sisi ilmu, sementara orang melihat mereka, menilai mereka dari sisi tampilan zahir, kezuhudan, banyaknya ibadah, maka mereka diangkat, diposisikan sebagai rujukan. Nah, maka dari situlah mereka berbicara tanpa ilmu dan mereka berdusta tanpa sadar. Maka dikatakan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan, aku tidak pernah melihat kedustaan yang lebih besar, lebih banyak pada seorang pun kecuali kepada mereka yang disadarkan kepada mereka itu kebaikan dan kezuhudan. Nah, jadi jangan tertipu dengan
Jangan kamu mengedepankan perasaan. Jangan kamu mengedepankan menilai dengan logika dan akal-akal kamu. Yang jadi acuan itu tetap adalah dalil-dalil syar'i. Naam. Jangan terkesima dengan eh, tampilan-tampilan zahir jika itu tidaklah dibangun di atas dalil. Idza massahu durru qama yastaghithu bi ghairillah. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sedang menghikayatkan waqi' realita yang ada di zaman beliau. Di mana orang-orang yang menisbatkan ke dalam Islam di masa beliau ketika tertimpa musibah, mereka beristighatsah kepada selain Allah. Dikasih contoh di sini Ma'rufun atau Abdul Qadir Al-Jailani. Ma'rufun ini seorang ahli ibadah yang hidup di kurun waktu 150 Hijriah sampai 200 Hijriah. Dikenal asalnya dia Nasrani, kemudian masuk ke dalam Islam dan larut fokus dalam ibadah dan kesuhudan. Dikenal dengan kedermawanan, senang bersedekah, berinfak, menghutangi orang, dikenal dengan itu dia. Tapi dia lemah dari sisi ilmu terhadap riwayat-riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja reputasi dia yang baik di kalangan masyarakat waktu itu karena dikenal dengan banyaknya ibadah dan banyaknya berinfak. Ini membuat nama beliau kemudian harum di kalangan masyarakat pada waktu itu. Nah, jadilah kemudian meninggal kuburannya itu sampai sekarang ada di Baghdad dijadikan sebagai apa? Sebagai monumen prasasti di mana diagungkan dan diibadahi kuburan dia. Abdul Qadir Al-Jailani atau Abdul Qadir Al-Jailani ya. Jadi kaum musyrikin di masa beliau ini ketika beristighatsah tertimpa mara bahaya, mereka sebutkan ini wali-wali ini, orang-orang soleh ini. Wa ajalu min haula, dan yang lebih mulia kedudukannya dibandingkan haula siapa? Dibandingkan sosok Ma'ruf dan Abdul Qadir, yaitu mithlu Zaid bin Al-Khattab wa Zubair, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana kesyirikan yang terjadi di wilayah Najd pada waktu itu, di daerah Riyadh dan sekitarnya, di mana di sana dikuburkan sahabat Zaid bin Al-Khattab dan dibangun padanya kubah di atas kuburannya. Wa ajalu min haula'i mithlu Zaid bin Al-Khattab wa Zubair. Yang lebih mulia dibandingkan mereka, Zaid bin Al-Khattab dan Zubair bin Al-Awwam. Wa ajalu min haula'i mithlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fallahul musta'an. Yang jauh lebih mulia lagi dibandingkan mereka yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'am, fallahul musta'an. Wa a'dhamu min dzalika wa atammu annahum yastaghithuna bit-tawaghiti wal kafarati wal maradati mithlu Syamsan wa Idris. مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Kemudian disebutkan oleh Syekh di sini bagaimana kekufuran, kesyirikan lebih ekstrim lagi yang terjadi di masa kita dari pelaku-pelaku kesyirikan yang beristighatsah justru kepada taghut-taghut, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang membangkang, orang-orang yang murtad. Dikasih contoh di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sosok-sosok yang bernama Syamsan, bernama Idris, atau dikatakan Ashqar, dan Yusuf, dan yang semisal mereka. Ini tokoh-tokoh yang dianggap wali di masanya, kemudian masyarakat di situ meminta keberkahan dan mengagungkan kuburan-kuburan mereka. Padahal mereka ini siapa? Mereka bukan orang soleh, orang-orang zindiq. Nah, reputasi, track record mereka itu dikenal sebagai orang-orang yang fasik, jauh dari syariat, meninggalkan sholat, bahkan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ini banyak seperti yang ada di masa kita sekarang ini, di negara kita ini. Bagaimana tokoh-tokoh yang dikenal pada waktu semasa hidupnya sebagai tokoh-tokoh liberal, sebagai tokoh zindiq, menyatakan sekian permasalahan-permasalahan kufur, meninggal, bagaimana kuburannya itu diagungkan sedemikian rupa. Yang ada di Jawa Timur ini. Nah, Ma'rufun al-Karhi, Ma'ruf ibn Fairuz al-Karhi, salah seorang simbol dari simbol-simbol kelompok sufi. Nah, dia diagungkan sedemikian rupa oleh kelompok sufi, meskipun beliaunya adalah sosok ahli ibadah di masanya. Nah, berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Ma'rufun al-Karhi minal awliya'i, termasuk dari orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'rufin fil Iraq, di Baghdad di masa itu. Semasa dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya'buduhul quburiyun, yang pengagung kubur setelah generasi beliau mengagungkan, mengibadahi kuburan beliau. Wa Abdul Qadir Al-Jailani, imamun bi a'immatil Hanabilah al-Qudama. Abdul Qadir Al-Jailani ma'ruf, hidup di kurun waktu 500 Hijriah. Termasuk dari pembesar faqih madhab Hanabilah. Nah, hanya saja beliau menempuh thariqah Sufiyah. Thariqah Sufiyah ini maksudnya yaitu meninggalkan hal-hal yang
sifatnya keduniaan, meninggalkan hal-hal yang sifatnya keduniaan dan fokus dalam beribadah kepada Allah. Fahuwa imamun jalilun. Beliau adalah seorang imam yang mulia, walakin lamma mata i'taqadu annahu yanfa'u wa yadur. Cuman masalahnya problem terbesar dan ini adalah misi utama dari iblis dan bala tentaranya itu bagaimana membuat orang itu terjatuh ke dalam kesyirikan dengan dihiasi dengan hal-hal semacam itu. Mereka meyakini bahwa saya ini orang soleh, berarti dia dapat memberikan manfaat dan kemudaratan. Fabadau ala qabrihi, maka dibangunlah di atas kuburan itu bangunan. Wasufiyatu takhaduhu imaman lil mutasawwifah. Sementara orang-orang sufi menjadikan beliau sebagai gaco, sebagai maskot bagi kesufian, yaitu dari kelompok tarekat yang mereka namakan dirinya dengan tarekat Al-Qadiriyah. Ada di Indonesia, banyak di Sumatera. Al-Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan salah satu dari tarekat-tarekat kesufian. Wa huwa, sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bari'un minhum rahimahullah, berlepas diri dari mereka. Kenapa? Karena mereka muncul setelah meninggalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Fahuwa ma'rufun bis-salahi wal istiqamati wal ilmi wat tuqa. Sementara Syekh itu ma'ruf, dikenal dengan kesalehan, keistiqamahan di atas sunnah dan keilmuan serta ketakwaan. Kana min akabiri ashabi madhabil Imam Ahmad. Beliau termasuk pembesar dari madhab Hanabilah. Walahu fihi mu'allafun ma'rufun ismuhul Ghunyah. Beliau memiliki karya tulis ma'ruf namanya Al-Ghunyah li talibi tariqil haqq. Banyak didapat di PDF-nya di internet. Nah, begitu pula Zaid bin Al-Khattab, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, saudara dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau terbunuh wa qutila fil Yamamah. Yamamah daerah di Najd. Sekarang ya Riyadh dan sekitarnya. Wa qubira fiha, dimakamkan di sana. Wa kana alaihi qubbatun. Di daerah Riyadh tadi, di daerah Najd pada waktu itu, di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kuburan beliau itu dibangun padanya kubbah. Kubbah itu kayak gimana sih? Ya dibangun bangunan, digicing, terus dibangun bangunan, terus di atasnya dikasih kubbah. Nah, jadi begitu orang-orang sufi. Di kuburan ya Zaid bin Khattab juga begitu, dibangun di atasnya kubbah. Lalu baca Syekh Muhammad rahimahullah hadaba hadhihi al-qubbah wa lam tuqam ila al-an. Walhamdulillah. Wa lan taquma insyaallah. Ketika dakwah Syekh sudah berkembang, dihancurkan itu kubbahnya. Tidak kemudian dikatakan, "Loh, ini kekayaan budaya. Ini kekayaan Nusantara." Nah, ini bagian dari sejarah kekayaan alam. La, dihancurkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Nah, wa Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an. Kenapa kok bahas Zubair bin Al-Awwam di sini? Apa wis? Ahsan. Wa Zubair bin Al-Awwam, yang mana kuburan beliau adalah salah satu kuburan yang dituju, dibadai oleh kaum musyrikin di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin hawari, wa ada hawari Az-Zubair bin Al-Awwam. Setiap nabi itu ada hawari, memiliki hawari. Hawari itu apa? Hawari itu pengikut sejati yang menolong, berloyalitas sepenuhnya menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam dari musuh-musuhnya. Nah, wa haula'il awliya'u was sahabatu ya'buduhum al-quburiyun. Mereka orang-orang saleh, para wali dan para sahabat, orang-orang para pengagum kubur itu menyembah mereka, mengibadahi mereka. Walakinnahum lam yaktafu bi ibadatihim, tapi mereka enggak cukup dengan mengibadahi wali-wali orang-orang saleh tadi. Bal abadu tawaghita wal kafarata wal baradata bidas saharati wal kahanati. Bahkan mereka juga mengibadahi tagut-tagut, orang-orang kafir, ma'ruf kekufurannya semasa hidupnya, orang-orang yang murtad dari kalangan para penyihir, dari kalangan dukun-dukun, dari kalangan paranormal, sebagai orang sakti. Mati kemudian dikultuskan, diagungkan. Wal ibahiyyin wal hululiyin. Ibahiyyin dari orang-orang yang mengatakan kita ini sudah ma'rifat. Kalau ma'rifat, khalas, kita tidak butuh lagi perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syariat beliau itu hanya untuk orang-orang awam. Makanya mereka terjatuh dalam an-nawahi, dalam sekian keharaman. Mereka minum khamar, mereka berzina, mereka melakukan liwat. Waliyadu billah. Karena mereka yakini bahwa kita ini semua sudah ma'rifat. Itu hanya untuk orang-orang awam. Mereka meninggalkan salat, mereka tidak puasa. Nah, dan Anda pernah bertemu dengan orang semacam ini. Dengan entengnya dia menjawab ketika Ramadan dan dia tidak berpuasa, dia makan. Dia senyum dengan, "Kamu puasa?" Tanya, "Ya puasa." Dia cibir gitu kan, senyuman yang mencibir. Gitu loh. Kasihan. Kamu ini masih awam. Begitu kan? Kamu ini masih awam. Dan dia makan dengan enaknya. Kamu enggak pernah ikut kajian ya? Gitu. Gitu kan? Nah, berarti di sini ada kajian-kajian mereka ini seperti ini, ajarannya itu ada. Cuman mungkin tidak terekspos. Nah, ini mereka al-ibahiyun. Alladzina yaquluna man taraka al-awamir wan nawahi fa huwa muqarrabun min Allah. Itu konsep mereka. Orang yang meninggalkan perintah dan larangan, itulah sejatinya orang yang dekat di sisi Allah. Walaysa bihajatin lil awamiri wan nawahi. Kenapa?
Karena dia sudah dekat di sisi Allah, ya nggak butuh lagi perintah dan larangan. Wa inna ma hiya lil awami faqat. Itu perintah dan larangan itu cuma untuk orang awam. Kamu sholat, kamu puasa, itu kamu kelasnya awam. Amma huwa fa wasala ila Allah wa la yahtaju ila syai'. Adapun dia yakini Anda sudah sampai kepada Allah, ma'rifat, maka tidak butuh kepada sesuatu pun. Nah, kemudian misalkan di antara para taghut, orang-orang di antara para taghut dan orang-orang zindik di masa beliau, masa Syekh Muhammad Idris dan Yusuf, haula'i tawaghitu, mereka itu para taghut. Kanu fir Riyadh qabla dhuhuri da'wati Syekh. Dulu mereka ada di Riyadh sebelum tampaknya dakwah Syekh rahimahullah. Falamma ja'a Syekh wa qama bil jihad fi sabilillah wastawla al muslimuna 'ala ar-riyad azalu hadhihi al-wathaniyat minha wa min ghairiha. Walhamdulillah. Maka ketika dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah berkembang dan tegak jihad fi sabilillah, ke para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan kaum muslimin di masa itu telah menguasai Riyadh. Naam. Azalu hadhihi al-wathaniyat minha, dihancurkan wasaniyat berhala-berhala itu tadi yang wujudnya adalah berupa kuburan-kuburan, dihilangkan dari Riyadh dan dari daerah-daerah sekitar Riyadh. Walhamdulillah. Baik. Dengan demikian kita selesai dari kajian terhadap syarah tafsir kalimat tauhid, selesai pada 9 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Bertepatan dengan 9 Juni 2022. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.